harapan Daniel di tangan Amelia. Amelia mengerjapkan matanya begitu kedua matanya sudah terbuka, ia melirik ke samping tempat tidurnya saat ini tidak menemukan keberadaan sang kekasih. Kemudian Amelia mengedarkan pandangannya ke segala arah saat ini matahari sudah terlihat singgah dan itu tandanya sebentar lagi langit akan berubah menjadi gelap. Amelia menyibak selimutnya namun ia menarik kembali selimut itu karena ia menyadari bahwa saat ini ia masih dalam keadaan naked dan tidak memakai kain sehelai benang pun. Ya ampun, aku sampai ketiduran seperti ini. Gadis itu tersenyum, menggaruk kepalanya sendiri. Sudah bangun, Daniel kembali masuk setelah mendengar gumaman Amelia. Daniel membelai lembut kepala wanita cantik yang sudah memporak-porandakan hatinya. Ingin mandi? Tanya Daniel lembut. Amelia mengangguk memberi jawaban. Dengan penuh keyakinan Daniel mengendong Amelia menuju kamar mandi. Mandi dulu. Nanti aku bawakan baju gantinya. Ucap Daniel setelah menurunkan Amelia di kamar mandi. Setelah itu Daniel meninggalkan Amelia sendiri. Daniel kembali ke ruangannya, ia merogoh ponselnya mendial nomor seseorang. Tolong belikan pakaian perempuan sebanyak-banyaknya lengkap dengan pakaian dalamnya. Dan satu set makeup bermerek ternama. Belikan yang paling mahal. Setengah jam dari sekarang pakaian dan makeup itu sudah harus sampai di kantor ini. Daniel memberi perintah itu kepada bawahannya. Setelah itu dia memutuskan panggilannya. Daniel kembali duduk di mejanya mengecek kembali beberapa laporan yang masuk ke emailnya. Kemudian ia teringat dengan flash disk yang Delia curi di ruangannya. Delia, kau harus menerima hukuman atas tindakanmu itu. Daniel mengepalkan tangannya dengan kuat. Aku harus menyusun rencana dengan sematang mungkin. Pasti wanita itu sangat sulit untuk ditipu saat ini. Wanita itu pasti akan terus diawasi dan lindungi oleh orang-orang suruhan si Wan brengsek itu dan cepat atau lambat bajingan itu akan keluar dari dalam penjara. Ini sangat berbahaya bagi Amelia. Daniel tidak dapat memungkiri bahwa Huan cepat atau lambat akan segera menghirup udara dengan bebas mengingat Huan punya kekuasaan, ia pasti akan membayar mahal pengacara yang handal untuk membebaskan dirinya. 30 menit kemudian orang-orang suruhan Daniel sudah sampai di ruangan Daniel dengan membawa beberapa kantong paperbag berisi pakaian wanita dan juga paperbag berisi makeup. Sebelum Daniel menyerahkan pakaian itu ke tangan Amelia, Daniel memeriksanya lebih dulu pakaiannya yang berada di dalam paperbag itu, agar tidak ada pakaian yang mengundang hasrat liar para lelaki hidung belang di luar sana ketika kekasihnya memakai pakaian itu. Hanya Daniel seorang yang boleh melihat aset kekasihnya itu. Egois memang cowok satu ini. Dirasa cocok Daniel pun membawanya ke dalam kamar untuk menyerahkannya ke tangan sang kekasih. Amelia sudah selesai membersihkan tubuhnya, ia memakai bathrobe untuk menutupi tubuhnya. Harum segar bunga lili begitu menyeruak ketika gadis itu keluar dari kamar mandi. Daniel sampai memejamkan matanya ketika menghirup aroma segar dari tubuh kekasihnya itu. Ini baju ganti untuk kamu. Ingat tidak ada rok pendek seperti itu lagi. Kalau kamu tidak mau dikurung di kamar setiap hari. Daniel tersenyum menyeringai ke arah Amelia. Amelia mendelik memutar bola matanya dengan malas, kemudian meraih paperbag berisi pakaian wanita itu di tangan Daniel. Setelah itu Daniel kembali ke meja kerjanya. Sejak kapan dia membeli baju-baju ini? Amelia terkejut dengan isi di dalam paperbag itu. Pasalnya bukan hanya satu setel pakaian saja yang ada di dalamnya. Bahkan ada lebih dari 5 setel pakaian wanita beserta dalamannya di dalam paperbag itu. Amelia tercengang dengan harga yang pakaian yang masih berbandrol itu. Tak sampai di situ, ia dikejutkan dengan satu set makeup baru dengan merek ternama yang pasti Amelia sudah hafal dengan harganya. Amelia sangat ingin membeli makeup itu, namun karena Amelia waktu itu masih pelajar dan harga makeup itu yang membuatnya menggelengkan kepala. Ya ampun, ini mah bisa kebeli mobil baru. Mulut Amelia menggangga begitu ia mengeluarkan satu persatu barang yang ada di dalam paperbag. Kepalanya bergerak ke kiri dan ke kanan ketika melihat satu persatu harga yang ada di bandrol pakaiannya. Amelia sudah lupakah bahwa Daniel seorang pengusaha besar yang hartanya tidak akan habis sampai 7 turunan. Dengan hanya membelikan pakaian dan satu makeup saja. Bagi Daniel itu tidak seberapa dengan harga yang menurut Amelia sangat fantastis. Amelia segera meraih satu setel baju beserta dalamannya yang akan ia gunakan. 15 menit kemudian Amelia sudah rapih dengan memakai long dress sebetis dengan motif bunga chamomile. Amelia begitu cantik, dengan rambutnya yang semakin panjang menjuntai ke bawah dan juga make up tipis agar terlihat natural.
Karena warna bibirnya sudah ranum, Amelia hanya memakai lip serum juga lip tint untuk menambah kesan makeupnya agar terlihat hidup. Kamu masih sibuk? Amelia menghampiri Daniel yang sedang berkutat dengan laptopnya di meja kebesarannya. Gadis itu memeluk pundak Daniel dari belakang. Daniel memejamkan matanya menghirup aroma wangi parfum yang menempel di tubuh Amelia. Daniel meraih tangan yang melingkar di lehernya, kemudian menggendong Amelia di pangkuannya. Kamu cantik sekali sayang. Bisa tidak aku mengurung kamu setiap hari? Aku tidak ingin kecantikanmu sampai dilihat orang. Daniel menelungkupkan wajahnya di leher Amelia. Tangan Amelia mengalung di leher Daniel. Memangnya aku burung yang terus dikurung di dalam sangkar? Celetuk Amelia mengembungkan pipinya ke depan. Tidak masalah kalau kamu mau disamakan dengan burung. Asal kamu tidak sampai dilihat orang lain. Daniel mencubit gemas hidung mancung Amelia. Dasar egois. Amelia menoyor pelan dahi kekasihnya itu. Daniel pun terkekeh melihat reaksi Amelia yang menurutnya sangat lucu. Daniel selalu senang ketika menjahili Amelia. Ayo makan dulu, setelah itu kita pulang. Ajak Daniel menggendong Amelia menuju sofa. Dilihatnya di meja itu sudah penuh dengan berbagai macam makanan kesukaan Amelia. Gadis itu begitu berbinar melihat banyaknya makanan yang tersaji di meja. Wah, ada rice bowl favoritku. Amelia langsung duduk di sofa meraih rice bowl itu di meja. Makanlah yang banyak agar ia tumbuh dan berkembang. Ucapan Daniel begitu ambigu namun penuh arti. Amelia sampai menyipitkan matanya ke arah Daniel. Laki-laki itu hanya tersenyum mengangkat sudut bibirnya ke atas. Mereka berdua makan begitu lahap sampai tak menyisakan sedikit pun makanannya. Kita mampir dulu ke rumah sakit sebentar ya. Ucap Amelia begitu mereka sudah menyelesaikan makannya. Daniel melirik tidak suka ke arah Amelia, namun sebisa mungkin tidak membuat Amelia takut lagi padanya. Daniel menjawab seadanya. Ia akan menuruti semua kemauan Amelia. Daniel tidak akan membuat Amelia merasa stres. Daniel sudah memiliki angan-angan dan harapan pada wanita yang saat ini sudah mengambil alih semua hidupnya. Mereka berdua keluar dari perusahaan Daniel menuju rumah sakit tempat di mana Raka sedang menjalani masa perawatannya. Keduanya berjalan melewati koridor rumah sakit bergandengan tangan. Daniel memegang tangan lembut Amelia dengan erat. Baru saja Amelia membuka sedikit pintu ruang rawat inap Raka. Amelia melihat tangan Tiara memegang tangan Raka dan menaruhnya di pipi. Raka saat ini sedang tertidur pulas di ranjangnya. Sebaiknya kita kembali saja. Amelia menutup kembali pintu itu dengan rapat. Daniel mengerutkan keningnya ketika Amelia tidak jeti masuk ke dalam ruang rawat Raka. Ayo cepat. Amelia menarik tangan Daniel untuk segera pergi dari sana. Kenapa tidak jeti? Tanya Daniel kebingungan. Tidak apa-apa. Jawab Amelia tersenyum penuh arti. Daniel malah semakin tidak mengerti dengan kekasihnya itu. Tadi di kantor Amelia meminta ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Amelia malah meminta kembali keluar. Akhirnya Amelia diantar pulang ke rumahnya oleh Daniel. Mobil Amelia yang ia bawa ke kantor Daniel sudah lebih dulu diantar sopir Daniel ke kediaman Daston. Selamat malam calon istri. Daniel melambaikan tangannya ketika Amelia sudah turun dari mobilnya. Daniel tidak mampir lebih dulu karena ia akan langsung pulang ke kediaman orang tuanya. Amelia tersenyum membalas lambaian tangan itu, setelah itu dia masuk membawa beberapa paper bag di tangannya. And I pray, I believe in the better days.